Tripods, podcastnya anak Snega. Halo Sobat Snega. Balik lagi sama aku Bella Dan aku Haji Tahza di podcastnya anak Snega, yaitu Tripods. Tripods. Nah, kali ini kita mau kedatangan siapa nih Jit bintang tamunya Jit? Wah, kalau kali ini bintang tamunya agak sedikit berbeda nih Bella dari kemarin-kemarin. Agak lain dari yang kemarin-kemarin. Iya betul. Siapa tuh? Ini first time kita mengundang Ekskul Selamat siang. Selamat siang Kak. Selamat Selamat siang. Nah, kalau penonton udah kenal kita. Iya. Penonton belum tentu kenal sama mereka. Kenal dong, mereka terkenal. Boleh dong kenalan dulu paling enggak? Dari boleh apa Karaka. enggak? Oke, Just feel. sebelumnya perkenalkan nama saya Raka Dwi Dasviana, biasa dipanggil Raka. Saya salah satu pelatih PMR. Mungkin salah satunya aja ya. Iya, siap. Halo, perkenalkan nama aku Safana Dia Putri. Saya di sini sebagai diwawancarain sama anak OSIS aja. Diundang. Halo. Aku Kaila Putri Kusmaji. Oke. Jadi Sapa, Paraka, Kaila. Panggil apa ini? Kak. Ya. Tutur. Siap. Nih, mungkin yang pertama, kakak itu udah berapa lama Kak jadi pelatih PMR Kak? Sejujurnya untuk pelatih PMR itu kurang lebih sama yang sekarang itu 2 tahun nggak sih, Bel? Oh ya, 2 tahun ya. Iya, 2 tahun. iya. Ini angkatan pertama saya sama mereka. Siap. Udah. Tahu nggak sih Bel? Apa tuh? Kalau kita denger, tadi kan kita habis pacara. Oh iya. Ya. Kita lihat sesuatu guys. Yaitu ada yang maju PMR. Maju PMR. Bawa piala Bawa juga, Bu. piala. Itu boleh nggak diceritain? Itu juara apa? Ayo. Jadi kita itu mau nyoba-nyoba lomba-lomba kan. Nah, aku sama Kaila sama Lokrian ada satu lagi temen. Dia tuh kita ya kayak lomba kepalang merahan. Jadi kepalang merahan itu cerita sejarah-sejarahnya, terus 7 materi pokok dari PMR. Oh, jadi kalian belajar nih. Iya. Apa namanya untuk lombanya? Tuh. Nah, di lomba itu kalian juara berapa? Kalau boleh tahu? Juara 2 dong. Juara 2. Juara 2 tingkatnya apa tuh kemarin? Juara 2 tingkat Provinsi DKI Jakarta. Oke. Udah ke DKI. Iya, keren ya. Keren ya. Langsung DKI Jit. Nih, itu kan juara 2 pasti ada yang namanya persiapan. Betul, dari sebelum-sebelumnya udah ada persiapan. Boleh nggak sih diceritain pengalamannya dari persiapan maupun waktu lombanya? Iya, boleh. Kan di tengah juga udah ada pelatihnya nih, mungkin bisa diceritakan. Jadi kita itu sebenarnya tuh lomba tuh niat gak niat tapi niat. Niat gak Gimana tapi tuh? niat. Itu penting guys. Kalau terlalu niat pas kalah sakit. Iya. Jadi kita kira-kira persiapan buat lomba tuh 5 atau 6, jadi kayak cuma bentar doang. Ya tiap harinya pulang sekolah belajar, terus juga belajarnya nggak yang Nggak terlalu ambis lah ya. Iya, soalnya kan ya itu niat gak niat. Niat gak niat tapi niat. Betul. Ya dari hari Rabu kalau nggak salah, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, hari Minggunya tanggal 18 itu kita baru lomba di SMA 8. Ya pas ngerjain juga ya gampang susah. Iya, aduh. Gimana deh? Gampang susah. Aduh. Ya apa kan ada pertama tuh penyisihan itu ngerjain soal Pilihan ganda. ya soal pilihan ganda ya lumayan lah gampang. Itu berapa soal tuh? 80 Berapa menit? 90 menit. Tapi Kita ngumpulin pertama. Respect. Emang PMR aku keren banget Jit. Siap. Iya. PMR aku emang Bella jadi apa di PMR? Aku jadi Ya udah ya. Lanjut. udah kayak itu deh. Siap, makasih. Itu kan POV dari yang Kaila. Kaila. Dari Kaila. Karaka Karaka? sebagai pelatih.
Sebetulnya kalau dari saya pribadi itu ya nggak jauh beda. Karena untuk lomba ini memang saya serahin ke anak-anak sendiri, kayak mereka mau ikut lomba atau enggak atau bagaimananya. Oke. Jadi kalau memang mau lomba wajib saya niatin yaitu bukan untuk menang tapi untuk mengasah diri kalian, bahwasanya lomba itu bukan sebagai ajang perlombaan untuk apa di luar sekolah, tapi ajang perlombaan ke diri sendiri gitu. Jadi konsepnya adalah mereka mengevaluasi diri sendiri ya pada saat lomba itu. Kalau mereka belum niat, belum apapun itu nggak mungkin menang gitu loh. Walaupun nanti kemarin kan memang ada beberapa cabang. Ada kita unggul memang di KPM, itu memang saya unggulin. Untuk duanya lagi tandu dan terakhir PP. pertolongan pertama itu memang saya lihat nilainya sudah termasuk bagus, mungkin bisa ditekankan lagi untuk lebih baik lagi, itu aja sih. Jadi lebih anak-anaknya bagaimana responnya. Jadi kalau memang mau ayo kita lanjutin, kalau enggak ya udah mending mundur dari sekarang, itu aja. Oh, berarti memang diserahkan ke anak-anak ya? Betul. Kamu mau ikut lomba? Saya tidak PMS. Boleh. Apa lagi? Oke. Itu POV dari Karaka. Ini nih yang Apa pakai sendiri? pita-pita ini. Jadi sebenarnya KPM itu udah aku sama Kayla udah ngikutin 2 kali ke Palmerahan. Jadi pas pertama itu di SMA 3 kita alhamdulillahnya dapat juara 1. Terus yang di SMA 8 juga dapat juara 2. Nah, kita tuh emang udah niat Kai ikut lomba di SMA 8 yuk, sambil ngeliat-liat kan bentar lagi mau SMA. Nah, kita mau ngeliat SMA 8 tuh kayak gimana sih? Kan SMA 3 udah pernah ngeliat. Jadi kita sama-sama belajar. Situ kita kesana dengan membawa otak yang udah ada isinya. Aduh, otak yang ada di sini. Sebelumnya belum ya. Ya sih. Jadi ya udah semangat, di support juga sama teman-teman dan orang tua. Ya alhamdulillahnya dapat juara 2. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. berarti ada dukungan juga dari orang tua full ya? Jadi motivasinya itu dari dukungan orang tua, dukungan teman-teman, sama dari keinginan sendiri ya? Iya. Kalian ini kan udah 2 kali ngikut KPM, betul? Kalian ada nggak sih di mana momen yang capek nih kayak gitu-gitulah intinya mau nyerah lah? Pernah nggak sih? Ayo langsung depan pelatih sendiri. Kok serem ya? Ya pasti ada, terus juga ada. Terus pas juga sebelum lomba kan kita belajar. Nah, waktu yang pertama kali tuh kita merasa nggak seberat ini. Tapi pas kemarin tuh kayak berasa berat, jadi kayak udah jadi sap, tapi ya akhirnya semangat jadi. Kalau Safa sendiri ada nggak sih? Jadi itu kan dalam 80 soal 90 menit ya. Jadi kita tuh ngumpulinnya pas apa nih ya? 30 menit sebelumnya lah mungkin bisa jadi. Pokoknya kita tuh ngumpulin pertama. Nah, terus kita tuh masih ada yang ting tung gitu kan. Terus ya udah akhirnya pas mau masuk ke final itu tuh kita dapat poin 73. Nah, kita tuh yang kedua. Nah, habis itu kita masuk kan ke si finalnya. Nah, pas final ini tuh kayak gregetan kan. Karena cuman dari 30-an sekolah dijadiin 5 tim doang. Oh, gitu. Jadi di 5 tim itu tuh ada yang anak SMP-nya cerdas banget, pakai banget, terus kita yang biasa-biasa aja, yang ya udahlah mau menang mau kalah apapun hasilnya kan terima. Terus ada juga tuh yang nyebelin gitu tuh. Nasib. KPM kan itu KPM itu kan saya sebagai orang awam aja nih ya yang tidak mengerti apapun tentang PMR. Kalau KPM itu berarti tes tertulis atau gimana? Iya. Oke, nah maksudnya nyebelin itu tuh gimana tuh? Kita penasaran Boleh nih. diceritakan, itu kan sebagai pengalaman. Iya.
Ya kan, ya kalau KPM tuh sebenarnya tergantung dari sekolahnya mau lombanya tertulis atau lisan. Nah, ya. Jadi tergantung penyelenggara Iya. lombanya. Oke. Jadi kemarin kita pas final itu lisan, jadi cepet-cepetan angkat tangan. Nah, gimana ya? Yang nyebelin itu Gimana tuh, tuh? kita kan ya pas giliran angkat tangan tuh lama, padahal kita tahu ya biasa lah gitu. Jadi ada yang kita duluan, emang kita merasa duluan, kita udah dipilih, terus ada sekolah lain kayak kok yang dilihat sekolah ini doang, kita enggak. Terus dari awal juga kan ada ketentuan dari juknisnya, dari juknisnya ya ada ketentuan gitu. Terus sebelum kita menjawab kan kasih ketentuan, habis itu pas udah mulai lombanya tanya jawabnya itu ada sekolah lain yang yang kurang tepat itu dibiarkan saja, tapi giliran kita yang kurang tepat tuh kayak diprotes, kayak itu harusnya nilainya dikurangin, padahal sebelumnya ada yang salah, ada yang kurang tepat, dibiarkan saja. Itu yang ngeselin. Berarti itu ya yang Iya, dalam lomba itu sering ada ya, Cid. Betul. Nah, tadi kan kita udah dengerin keluh kesah dari ciwi-ciwi cantik ini. Sekarang boleh gak sih kita dengerin keluh kesah Kak Raka sebagai pelatih PMR? Oke, untuk keluh kesah sebetulnya ya pasti banyak lah ya. Nggak mungkin Pak, semuanya saya keluarin. Mungkin lebih ke anak-anaknya biar lebih proaktif lagi, terutama kan yang kelas 9 kebanyakan yang ikut lomba itu kelas 9. Semoga aja nanti yang kelas 8 dan kelas 7-nya bisa meneruskan, bisa ada entah itu juara di mana atau apapun itu kan. Yang penting walaupun tidak juara, minimal mereka bisa mengabdi kepada masyarakatnya. Oke. Dan lingkungannya sendiri gitu loh, minimal keluarga. Itu aja sih. Jadi keluh kesah saya sebetulnya ada, tapi bisa lebih ke proaktif aja lagi sih anak-anaknya itu aja. Ya, semangat ya kelas 9. sesuai dengan Tribakti Betul, PMR. Tribakti PMR sama 7 prinsip dasar Palang merah. Kepala Merahan Dan dan bulan sabit merah. Siap. Saya tidak mengerti. Join, Makanya Jin, join PMR. Teman-teman yang mau join PMR, Oh iya, itu nanti siapa sih? Paling saya penasaran sama Karakan. Karak kan 2 tahun ini, baru 2 tahun ini. Berarti sebelumnya itu di mana Kak kalau boleh tahu? saya. Ya. Sebetulnya saya itu ditarik aja sih sama kepala sekolah buat ngajar PMR. Sebelumnya saya ngajar di Paskibra dan sekarang Paskibra saya stop karena kata bapak suruh megang satu aja, ya udah saya lebih difokusin ke PMR itu aja. Oke, berarti Karaknya tuh udah ada basic PMR atau udah gimana nih Kak? Kenapa Untuk- bisa ke PMR? Sejujurnya untuk basic itu enggak, tapi selama saya bisa ngejalanin, saya kan setelah saya saya ngajar di SMP 3 ini, saya ikut beberapa pelatihan di PMI. Nah, itu saya belajar dari sana semua. Gitu ya, terima kasih kepada PMI Jakarta Selatan kan. terima kasih kepada Jakarta Selatan. Kalau nonton boleh nonton. Boleh. Jangan lupa di tag PMI Jakarta Selatannya. Oke. Siap. Itu mah tim kreatif kan dari Bang Media. Iya. Ya. Media? Oh iya, tim media kok tim kreatif. Oke. Berarti Karaka dengan ada bantuan dari PMI dan ya Karaka akhirnya bisa jadi apa namanya? Full fokus ke dalam PMR ini ya. Berarti Karaka itu pernah nggak sih ngeliat kayak di mana momen anak-anaknya ini tuh pada nyebelin, dan Karaka tuh gimana Kak cara ngatasin hal itu Kak? Ajit. Pengalaman. Enggak apa-apa. Kalau misalkan ngeliat anak-anak kesel ya itu wajar. Iya. Ya pasti ada lah yang namanya bikin ngeselin. Cuman ya bagaimana sikap kita aja ya. Ya mereka anak-anak PMR tau lah sikap saya kayak gimana. Cuman kan nggak mungkin saya buka di sini. Karena cukup inti aja yang tahu. Oke. Internalnya aja. Siap. Oke. Tapi ya tetap kita palingan minimalnya kita kasih pengertian, kita kasih ceramah, udah itu aja. Oke. Berarti cara katisnya adalah ceramah. Iya betul. Evaluasi. Wah iya betul, evaluasi. Memang di PMR itu pasti dan wajib ada evaluasi. Gitu.
Nah, dievaluasi itu yang didapatkan semua gitu. Kan kalau dari tadi kita kan ke lomba. Tapi kan kita ini ekskul. Nah, boleh kasih tahu nggak sih ekskul PMR itu tuh hari apa aja? Terus kegiatannya apa aja nih? Betul, pelatihannya apa aja yang ada di PMR? Untuk saat ini untuk hari dan jam itu di hari Senin jam 2:30 Oke. sore, jam 2:30 sore. Dan juga untuk materi itu kita memang sudah ada kurikulumnya dari PMI Jakarta Selatan atau PMI pusatnya. Di PMI pusat sudah mengkurikulumkan ada namanya 7 materi pokok. Nah, itu dari 7 itu apa aja? Kepala Merahan, pertolongan pertama, perawatan keluarga, pendidikan remaja sebaya, Ayo siaga siaga bencana, Donor darah sukarela, tandu. kepala merah, keorganisasi ya. Pimpinan. Oke, itu dari 7 prinsip itu, 7 materi pokok itulah yang kita akan pelajari. Jadi di PMR itu nggak hanya yang namanya belajar sejarahnya doang, nggak cuman tandu doang, nggak cuman pertolongan pertama doang, tapi kita dari bahkan ada kepemimpinan. Nah, itu yang kita pelajarin. Jadi ayo gabung PMR SMP 3 Jakarta kan. Bagi yang nonton, Nas 3 yang nonton. Bisa lah. Anak saya ya tertarik nih ketemu. Iya. Ya gitu deh. Ketemu Karaka yang ganteng ini. Nah, jadi itu. Oke, kita mau nanya nih ke yang ekskul PMR. Karena itu kan tadi ada 7 materi. Materi pokok. Dari ke-7 itu yang paling favorit itu apa dan kenapa? Ayo. Jadi Kok bisa nebak? ya udah pastilah kepala merahan. Jadi kepala merahan tuh seru gitu, kayak misalnya kita ngenalin sejarah PMR, terus siapa yang ngadirin PMR, PMI, pokoknya banyak lah. Terus ini sih itu doang. Kalau misalnya yang lain itu biasanya sih sukanya tandu. Oke. Tandu tuh sebenarnya seru, tapi kekuatan tenaganya tuh harus dilatih terus. Oh, dari Kayla. Ya juga sama kepala merahan, soalnya kan kalau kepala merahan kan ke sejarah. Nah, aku cukup suka sama sejarah dan kurang suka sama praktek-praktek, soalnya materi lainnya itu praktek dan pusing kalau itu praktek. Terus ya cuman KPM doang, kepala merahan doang yang suka. Kan kalau itu tadi yang dari Siswa. Kalau Karaka lebih suka ngasih materinya tuh yang Gimana? Kalau saya pribadi lebih jujur suka ke pertolongan pertama karena lebih banyak praktek. Jujur saya nggak suka yang namanya teori. Beda itulah ya? cowok. Beda ya? Sejarah itu saya suka, tapi yang tidak, kalau kebanyakan sejarah umat gitu. Ya. Jadi lebih banyak praktek, palingan sama yang terakhir perawatan keluarga, itu aja. Oke. Kalau perawatan keluarga itu berarti fokusnya lebih kemana? Kalau saya boleh tahu. Perawatan keluarga itu fokusnya lebih bagaimana cara kita menjaga kesehatan keluarga, pencegahan pada saat keluarga sakit. Nah, itu perawatan keluarga. Entah apabila kita punya keluarga yang lumpuh atau sakit yang tidak bisa bangun, bagaimana sih kita cara keramasin, memandikannya bukan hal yang itu ya, memandikannya itu kayak ngebersihin badannya, ngelap, memindahkan kasur, memindahkan si pasien, memakaikan baju dan menggantikan baju gitu, pakaian lah gitu. Jadi kalau ke perawatan keluarga itu lebih kepada kebutuhan dasar manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya semua 7 materi pokok itu penting ya. Betul, penting. Oke, dari 7 itu kan yang paling favorit dari Karaka itu materi, praktek. Pertolongan pertama. Iya, pertolongan. Dan Karaka suka yang praktek-praktek. Yes. Dan yang ini sukanya materi nih. Yes. Agak berbalik ya. Kalau Bella sendiri? Kalau saya sendiri sih paling suka materinya, aku suka ini perawatan keluarga. Perawatan keluarga tuh entah mengapa suka kepake gitu kalau di kehidupan sehari-hari. Oh, berarti dari itu 7 semua dari PMI tuh? Iya, sudah ada kurikulumnya dari PMI. Tapi kakak itu pernah nggak sih ada sedikit tambahan materi di luar dari 7 materi tersebut?
jarang, tapi akan ada. Biasanya kalau di luar itu tuh lebih kita ke jalan-jalan nggak sih? Iya, iya. Kita punya program jalan-jalan di luar pelatihan mingguan. Jadi entah itu kita ke PMI, entah kita ke nanti bulan September ini ke pemadam kebakaran. Tuh guys. Wah, kurang apa lagi? Ada pelatihan Dan jalan-jalan. juga kita ada pelantikan kalau se-Jakarta Selatan. Pelatihan apa? Pelantikan PMR. Ya, jadi PMR itu harus dilantik, Cik. Oh, ada pelantikannya juga. Ada dong. Ada Kan dong. ada di materi kepemimpinan dan organisasi itu salah satunya. Kurang keren apa lagi? Dan pelantikan itu salah satu penghargaan ke anak-anak bahwa mereka diakui sebagai Paham. palang merah remaja. Begitu. Ternyata PMR tuh cuma bukan mengobati orang yang sakit saat upacara. Iya. Kan biasanya itu tuh. Sakit nih pas upacara ke UKS, ada PMR. Oke tuh, bagi kalian juga nih yang mau ekskul PMR. Ini dapat bocoran September mau ke Damkar pemadam. Oke. Gimana, Cit? Udah tertarik? Waduh, jadwal padat. Nggak bisa. Takut. Boleh nggak sih Kak promo ini ekskulnya, keunggulannya dari PMR? Ya. Kalau misalnya ini lebih ke anak-anak aja, Ah, kan? anak-anak. Anak-anak yang ngerasain kan. Oke. Ayo join PMR. Kasih dong keunggulannya apa? Ayo Biar dong. semakin tertarik nih yang nonton ini nih. Jadi di ekskul PMR tuh nggak cuma materi, tapi pasti ada materi, terus bisa menambah ilmu. Kalau misalnya ada yang sakit, ada yang apa, terus nanti diajarin sama Karaka. Terus kita bisa ketemu sama teman-teman baru kan. Terus ya enaknya sih jalan-jalan itu ya bareng-bareng teman. Oke. Silakan. Promosiin dulu dong. Gimana ya? Gimana ya? Ayo guys, join PMR-nya. Ayo tuh, join PMR. Ya, ayo join PMR saya. Ya, karena ekskul PMR keren. Oh iya nih dari ketua promosiin. Ayo. Ayo join PMR. Yang emoji tiba-tiba. Yes. Ayo join PMR. Ayo join PMR. Oke, berarti di PMR ini tuh bukan hanya materi guys, ada juga praktek. Prakteknya itu ada berapa berarti kalau Praktek itu ya Kurang sebenarnya lebih. hampir semuanya Hampir semua praktek ya, Kak? Karena ke palang merah sebenarnya ada prakteknya juga. Ya prakteknya itu simulasi. Diorama atau kalian memerankan dramanya itu. Kan kalau misalnya kita demo eskul kan kita drama bisa Iya, drama iya. segala macam. Itu bisa kita gabungin. Dan juga kalau di PMR itu yang paling saya suka adalah kekeluargaannya. Gitu kan. Kalian masuk PMR, jadilah keluarga besar PMR SMP 3 Jakarta. Aku mau tahu deh, kan kakak ikut pelatihan nih di PMI. Aku sebagai orang awam tertarik dong. Itu kira-kira pelatihannya gimana, Kak? Boleh diceritain nggak sih? Sebetulnya kalau saya itu terbagi jadi dua pelatihan. Saya itu salah satu anggota Korps Sukarela. Korps Sukarela itu sebetulnya sama kayak PMR, tapi bidangnya itu di bagian di PMI Jakarta Selatannya. Nah, Korps Sukarela itu ya harus, kalau misalnya ini pasukan yang sukarela lah gitu. Ya itu pelatihannya menantang buat saya, cukup menantang. Menantang. Gitu loh. Karena di sana kita diajarin bagaimana bertahan hidup, bagaimana kita bisa survive dengan keadaan kita yang sekarang gitu kan. Dan juga tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat dari kita buat ke adik-adiknya nanti gitu. Dan juga satu lagi pelatihan fasilitator, yaitu sebagai fasil atau memfasilitasi adik-adik di sekolah untuk menimba ilmu terkait palang merah remaja gitu. Jadi sebagai pelatih itu sebenarnya nggak cuma sekedar ngajar, tapi kita harus tahu bagaimana tipikal anak-anak dari pelatihan itu. Tertarik Bel? Insya Allah. Oh iya, ini sebagai pertanyaan lagi orang-orang. Cara jadi kayak kakak tuh ada nggak sih Kak, tips-tipsnya? Cara jadi paraka. Maksudnya kayak ikut pelatihan PMI, bisa PMI gitu-gitu.
Sebenarnya kalau dari saya itu yang penting, jujur saya juga bingung ya saya bisa sampai sekarang itu kayak gimana, karena agak absurd, agak absurd ya. Jadi ya mungkin yang bisa dicontoh, saya nggak tahu ya, mungkin adik-adik kita ini yang bisa memberikan gimana sih tipikal saya di lapangan atau di kelas. Boleh. Nah, Gimana? saya kan nggak bisa menilai diri saya sendiri, tapi orang yang menilai saya. Ya. Coba. Terus apa? Ayo dari Ayo. Jadi- Pasti panik ya. Aku salah ngomong ya. Jadi kalau misalnya Karakal mengajar tuh, misalnya kalau misalnya ada yang bercanda, terus apa ya, kayak kakak tuh orangnya tuh suka bercanda, tapi bercandanya tuh nggak boleh terlalu berlebihan. Dan Karakal tuh orangnya juga tegas. Ya, oke. tegas. Tapi tetap baik kan? Iya. Ah. Baik dong, kalau nggak baik nggak nyampe 2 tahun ya. Yeay. Aduh. Itu kan tadi dari penilaian Safa. Siapa? Coba Riela. Ya sama sih, nggak jauh beda ya. Karena kalau orangnya tegas, kalau kalau lagi bercanda tuh ya sewajarnya, jangan yang berlebihan. Terus ya kita harus saling peduli gitu. Nggak usah nangis. Nggak usah nangis. Aduh, Jangan tertarik. nangis, jangan. Di sini nggak ada balon. Buku kita banyak tapi. Namanya juga di perpus Bel. Ya betul sih. Tuh guys, bagi kalian juga yang mau ekskul PMR, jangan lupa bisa daftar di mana sih kalau PMR ini? Atau tinggal ikut aja langsung. Mana? Udah, ketua. Jadi gini. Sebenarnya kalau misalkan mulai sekarang tuh kita nggak bisa sembarangan masuk keluar Ji. Betul. Nah aneh juga kan ya. Ya, tapi bagi kalian juga bisa bilang ke Tapi bisa tim. kontak ke kita. Betul. Kalau mau lebih langsung ke kesiswaan. Wih. Nah, bagi kalian ini anak snega-snega yang mau nonton atau orang tuanya yang menonton, terus Anak saya keren nih kalau masuk PMR. ini yang menyuruh anaknya, nak PMR aja nak. Tuh, itu sudah dikasih bocoran dari 7 materi, Pokok. 7 materi pokok, terus jalan-jalannya Yes. seru-seru pastinya. Nggak apa-apa ya kalau hari ini full iklan ya. Bagus dong. Bagus dong. Nambah. Terus yang perempuan lihat karakter yang ganteng. Yeay. Cowok gibli kita kan. Gibli gitu. Gibli gitu. Boleh dikasih tahu nggak sih struktur kepengurusannya tuh siapa aja, jadi yang nonton bisa langsung tinggal kontak ini nih. Siapa? Ayo. Struktur pengurus itu yang ketua, udah segitu. Boleh. Iya, yang ketua. Iya. Siapa sih yang milih? Tuh Siapa berarti sih yang milih? Nggak tahu. kalian bisa tuh buat kontak dengan host ini nih, MC host ya, jadi bisa dulu. Host reports nih, ternyata ketua nih ya dari PMR. Kaget nggak? Ya saya udah tahu. Kaget nggak? Kaget nggak? Ada. Terus ada siapa lagi? Wakilnya itu ada dari kelas 9 9E itu ada Hani. Terus sekrenya ada 2, ada Devina sama Nadine. Bendahara itu ada 2 juga, ada aku sama Ellen. Terus humas itu ada Kanza sama Felis. Terus Nah, kalau kalian mau tahu lebih dalam, sebelum masuk nih pengen tahu di PMR gimana sih Kak PMR, bisa hubungin humas. Iya betul, biasanya humas tuh, lebih ke humas. Itu ada siapa tadi? Kanza sama Felis. Oke. Jangan lupa follow IG kita juga ya guys. Oh ada IG-nya. Ada dong. Oke, boleh kasih tahu dong. IG-nya apa? Iya masa lupa. PMR 3 Jakarta. Oke. PMR SMPN 3 Jakarta. Follow. Follow. Tuh bagi yang mau ikut follow ya. Yes. IG-nya jangan Nah lupa. di IG PMR ini tuh nggak cuman isinya nggak cuman kayak gini-gini doang. Jadi kalau misalnya ada hari besar kita juga bikin poster biasanya gitu. Tetap memperingati. Yes. Kita mah rajin. Yakin. Ya.
Amin. Wow. Amin. Tiba-tiba pelatihnya berbilang seperti itu. Maaf ya Jin. Bel, Apa, kita udah Jin? berapa lama nih Bel podcast nih Bel? Wait. 30 menit. Tapi di video berapa ya? Nggak tahu nih di video bakalan berapa. Ya udah 30. Udah lama ya Bel. Udah lumayan. Tapi berasa nggak sih? Enggak. Ya berasa. Ya baru 3 detik nih kita ngobrol aja. Enggak dong. Ya udah. Bagi kalian yang mau ekskul PMR jangan lupa buat bisa kontak ke Humas atau enggak ke Bella atau enggak ke kesiswaan SMP Negeri 3 Jakarta. Nah kan udah tuh ada podcastnya juga tuh sempet Iya. yang kesiswaan. Kalian juga bisa tuh Kepoin dulu kesiswaan itu apa. Iya betul. Siapa tuh kepo? Nah bagi kalian yang pengen ekskul PMR jangan lupa untuk daftar di Bella atau enggak Humas di kesiswaan. Ekskul PMR itu kan hanya materi dan praktik, tapi ada jalan-jalan. Tadi bocoran September mau ke Damkar. Kapan lagi kan? Kurang apa lagi? Oh berarti kalau misalnya daftar September langsung ikut nggak? Boleh nggak Itu kak? bisa dibicarakan. Jadi bicarakan Siap, lagi ya. siap. Tuh jangan lupa tuh. Oke. Siapa tahu bisa langsung ikut ya. Jangan lupa untuk pantengin episode kita sebelumnya dan juga selanjutnya. Iya, kita udah episode berapa Bel? Kita udah episode 9. Oh, 9. Ini. Oke 9 ya. Kita tuh ada di YouTube sama di Spotify. Spotify. Jangan lupa kepoin juga Spotify kita di Tripods. Podcast enak nih ya. Oke. Tapi bagi kalian juga yang mau Kak ekskul ini juga mau di Bisa request. itu dong Kak. DM Bisa. aja IG OSIS. Betul, nama IG-nya apa? SM OSIS. OSIS MPK 3 JHS. Ah ya itu dia. Oke. Dan sampai jumpa di next episode guys. Bye-bye. Bye bye.